Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa ansarihi wa junudihi wa man istanna bi sunnatihi wa man wala. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usi nafsi wa iyyakum bi taqwallahi wa ta'atihi la'allakum turhamun. يقول الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ويقول في آية أخرى: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. ويقول صلى الله عليه وسلم: من سأل الشهادة بالصدق بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم. Kaum muslimin jamaah salat Jumat, hamba-hamba Allah, mudah-mudahan Allah senantiasa meridhai, mengampuni dan memuliakan kita semua. Marilah sama-sama kita memanjatkan pujian dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, nikmat dan taufiknya di siang yang penuh berkah ini. Kembali kita semua Allah mudahkan bersama-sama untuk bertaqarrub kepadanya melalui ibadah Jumat. Marilah kita bermohon kepada Allah, mudah-mudahan niat kita, hadir kita, taqarrub kita di dalam Jumat ini Allah Subhanahu wa taala berkenan menerimanya. Allah membalasnya dengan pahala yang berlipat ganda. Allah catat di dalam lembaran-lembaran amal saleh kita. Kaum muslimin jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah, di antara puncak kemuliaan yang dirindukan oleh hamba-hamba Allah, hamba-hamba pilihan adalah asyhadah fi sabilillah, yaitu mati syahid di jalan Allah. Hamba-hamba Allah yang tahu hakikat dari kemuliaan mati syahid ini, mereka begitu merindukannya. Mereka merindukan mati syahid sama dengan musuh-musuh Islam, orang-orang kafir, orang-orang lain merindukan selamat, sehingga mereka menjadikan mati syahid menjadi cita-citanya yang tertinggi. Al-mautu fi sabilillah asma amalina, mati di jalan Allah adalah cita-cita kami yang tertinggi. Allah Subhanahu wa taala gambarkan bagaimana mereka bersungguh-sungguh menginginkan menjadi syahid. Kata Allah Subhanahu wa taala: minal mu'minina rijalun sadaqu ma 'ahadullaha 'alaihi faminhum man qada nafsahu wa minhum man yantadhir wa ma baddalu tabdila. Di antara orang-orang mukmin ada orang-orang yang betul-betul bersungguh-sungguh berjanji mengharap agar mati syahid di jalan Allah. Faminhum man qada nahbah, di antara mereka sudah ada yang sudah kesampaian apa yang menjadi impiannya, sudah mati di jalan Allah. Wa minhum may yantadhir, ada di antara mereka yang masih menunggu kapan datangnya harapan itu. Wa ma baddalu tabdila, dan mereka tidak akan merubah janjinya, keinginannya untuk menjadi orang-orang yang mati syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, mereka menginginkan mati syahid sama dengan musuh-musuhnya menginginkan selamat.
Kalau kita membaca banyak bagaimana peristiwa-peristiwa peperangan yang dilakukan oleh umat Islam, selalu umat Islam itu jumlahnya lebih sedikit, pasukan umat Islam lebih sedikit, tapi selalu menang, hampir selalu menang. Kenapa? Karena umat Islam, pasukan umat Islam ini menginginkan syahid. Bagi mereka nggak ada pilihan. Wa innahu la jihad, nasrun au istishhad. Gak ada pilihan bagi orang yang berjihad kecuali dua, antara menang mulia di jalan Allah atau mati syahid. Sehingga selalu mereka itu bisa memenangkan dalam peperangan. Suatu ketika Khalid bin Walid pernah mengancam semacam siwar, semacam perang kata-kata kepada orang-orang Romawi, pasukan Romawi. Pemimpin Romawi dikatakan, wahai orang-orang Romawi, kalau kalian tidak tunduk, akan saya datangkan kepada kalian suatu pasukan yang mencintai kematian sama dengan kalian mencintai kehidupan. Sa'utikum bijunudin yuhibbunal mauta kama tuhibbunal hayat. Akan saya datangkan kepada kalian pasukan yang lebih mencintai mati, atau sama dengan kalian mencintai hidup. Makanya kalau kita membaca perang-perang yang dilakukan umat Islam, perang Badar, umat Islam 320-an, 300 lebih sedikit. Orang kafir 1000, tapi orang Islam menang. Perang Uhud, umat Islam sekitar 1000, orang kafir mungkin sampai 3-4 ribu, tapi umat Islam yang menang. Dan begitulah. Kenapa? Karena mereka menginginkan syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka tahu betapa mulianya orang-orang yang mati di jalan Allah, mati syahid di jalan Allah. Tahu bagaimana janji Allah, kata Allah, wala tahsabannal ladzina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun. Janganlah kalian mengira bahwa orang-orang yang mati syahid, orang-orang yang terbunuh di jalan Allah, mereka adalah mati. Mati, tapi mati yang khusus. Hakikatnya mereka adalah hidup yang khusus. Bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun. Tapi mereka hakikatnya hidup di sisi Allah, di sisi Tuhannya. Yurzaqun, dan mereka mendapatkan rizki yang khusus dari Allah. Dalam riwayat dijelaskan mereka ruhnya orang-orang yang mati syahid ada di tembolok burung-burung surga. Lalu burung-burung itu membawanya keliling melihat bagaimana keindahan surga. Karena kedudukan orang-orang mati syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis Rasulullah SAW menggambarkan bagaimana orang-orang yang mati syahid Allah kasih 7 keutamaan, 7 keistimewaan. Rasulullah SAW meriwayatkan, Rasulullah SAW bersabda dalam satu riwayat Imam Baihaqi mengatakan, lisyahidi sab'u hisalin. Orang-orang mati syahid akan mendapatkan 7 kemuliaan. Yang pertama dikatakan, yaghfirullahu lahu fi awali qatratin min dami. Pertama akan Allah ampuni dosa-dosanya bersama tetesan darah yang menyebabkan dia mati syahid. Begitu terpercik darahnya dalam peperangan, lalu dia mati, maka Allah sudah ampuni dosa-dosanya. Yang kedua kata Rasulullah SAW apa? Wa yara makanahu minal jannah. Orang yang mati syahid Allah perlihatkan tempatnya di surga. Sehingga jangan heran kalau kita melihat orang yang mati syahid itu wajahnya kelihatan tersenyum. Barangkali dia sudah melihat bagaimana indahnya tempatnya di surga. Dan yang ketiga dekat wa yuhalla alaihi hullatal iman. Allah kenakan kepadanya pakaian keimanan, pakaian kemuliaan, pakaian kebesaran yang begitu indah, yang begitu anggun. Wa yudha'u ala ra'sihi, yang keempat diletakkan, dipakaikan di kepalanya tajun, mahkota kemuliaan yang nilainya lebih berharga dari dunia dan seisinya. Lalu yang kelima, wa yunjillahu min adzabil qabri wal faza'il akbar. Allah selamatkan orang yang mati syahid itu dari siksa kubur. Enggak dapat siksa kubur.
Dan yang keenam dikatakan wa yuzawwaju bisnataini wa sab'ina minal huril ain. Allah berikan pasangan istri bidadari sejumlah 72 bidadari. Dan yang ketujuh wa yushaffa'u fi sab'ina min aqaribihi. Allah berikan kesempatan memberi syafaat, memberikan syafaat kepada 70 dari kerabatnya untuk memuliakan orang mati syahid. Diberi kesempatan untuk memberi syafaat 70 dari kerabatnya. Itulah kemuliaan yang Allah berikan. Makanya orang-orang yang betul-betul kuat imannya dan paham bagaimana kemuliaan mati syahid, mereka akan selalu merindukan, mereka ingin mati syahid di jalan Allah SWT. Seperti yang kita lihat bagaimana dalam riwayat Khalid bin Walid, walaupun dia itu sudah berkali-kali memimpin perang, mengalahkan berbagai macam peperangan, dia merindukan mati di jalan Allah, mati dalam mati syahid dunia akhirat. Tapi mungkin dia mati syahid akhirat saja, karena dia mati di atas tempat tidurnya. Dan siapakah mereka orang-orang yang Allah kasih kemuliaan ini sebagai orang-orang yang mati syahid? Adalah semua orang-orang yang berjihad di jalan Allah. Alladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillah bi amwalihim wa anfusihim a'dhamu darajatan 'indallah wa ulaika humul faizun. Orang-orang yang beriman dan berhijrah dan berjihad di jalan Allah dengan hartanya, jiwanya, dikatakan a'dhamu darajatan, mereka itu derajatnya lebih agung di sisi Allah. Wa ulaika humul faizun, dan mereka orang-orang yang betul-betul mendapatkan kemenangan. Makanya jihad inilah sebagai puncak dari amal. Karena Rasulullah SAW mengatakan Rasul amri al-Islam wa amuduhu as-salah wa dirwatu sanamihi al-jihad fi sabilillah. Urusannya segala persoalan adalah Islam, tiangnya adalah salat, dan puncaknya adalah jihad. Sehingga jihad ini sebagai amalan puncak bagaimana pengorbanan seorang hamba di hadapan Allah, maka pahalanya adalah syahid di jalan Allah. Para ulama mengatakan jihad itu bisa diambil dari kata-kata juhud, yang artinya jerih payah, kelelahan, kesusahan. Bisa juga diartikan jahad, bisa juhud artinya kesungguhan, atau jahad artinya kelelahan. Artinya bahwa mereka orang-orang yang melimpahkan, dikatakan badlul wus'i wa ma ladaihi wa yusrifu fi sabilillah. Orang-orang yang mempersembahkan apa yang Allah berikan kepadanya, kekuatannya, hartanya, tenaganya, pikirannya untuk di jalan Allah, itu adalah orang syahid. Sehingga mereka apabila orang-orang yang berkorban di jalan Allah ini Allah berikan mati, maka mereka adalah mati syahid. Para ulama membagi mati syahid ada 3. Yang pertama syahadatud dunya wal akhirah, syahid dunia akhirat. Siapa itu syahid dunia akhirat? Syahid yang betul-betul orang yang berperang di jalan Allah dan mati di medan laga. Niatnya benar, dia berjuang di jalan Allah dan mati di situ. Ini puncak yang kemuliaan orang mati syahid. Yang kedua adalah syahidud dunya, syahid dunia saja. Mungkin niatnya yang salah, pengen supaya dikenang sebagai penjuang, sebagai pahlawan, atau ingin mendapatkan rampasan. Kalau dia mati syahid di medan perang, kita hukumi sebagai orang mati syahid. Tapi masih syahid dunia, Allah yang menghukum dia itu bukan syahid akhirat. Dan yang ketiga adalah syahid akhirat. Syahid akhirat itu banyak. Nabi Rasulullah SAW menyebutkan syahid akhirat itu banyak. Baik itu yang kena wabah, yang kena taun, yang sakit perut, yang termasuk semua orang-orang yang bersungguh-sungguh berkorban di jalan Allah adalah mati syahid. Makanya Rasulullah SAW bersabda dalam hadis, man sa'ala syahadata bisidqin ballaghahu Allahu manazil syuhada wa in mata ala firasy. Orang yang bersungguh-sungguh dia minta mati syahid, maka dia akan Allah berikan mati syahid itu. Allah akan sampaikan kepadanya derajat mati syahid. Wa in mata ala firasy, walaupun dia mati di atas tempat tidurnya.
Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Fataqabbala minni wa minkum tilawatah innahu was-sami'ul alim.